Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam News Siang akhir pekan kali ini. Dan selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Seperti biasa dari rekan saya, Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa lagi siang hari ini, Lovi? Baik, terima kasih Fandi. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat berakhir pekan hari ini. Tapi jika mau keluar rumah, Anda harus waspada karena beberapa titik genangan banjir di ibu kota terjadi. Selain itu juga aturan baru beberapa daerah termasuk penerapan ganjil genap Kota Bogor yang berlangsung setiap akhir pekan. Semuanya kami rangkum dalam News Siang selengkapnya. Aksi freestyle dengan sepeda motor di Jalan Raya Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Membahayakan pengguna jalan, kini pengendara diburu aparat kepolisian. Inilah video pemotor yang viral di media sosial. Tanpa peduli keselamatan diri dan orang lain, pemuda ini dengan santainya mengangkat ban depan sepeda motor hingga meliuk-liuk layaknya aksi freestyle sepeda motor. Diduga aksi yang dilakukan demi konten media sosial ini dilakukan di Jalan Urip Sumiharjo, Kota Makassar. Namun ternyata tidak hanya di Jalan Urip, aksi serupa juga dilakukan di titik-titik lainnya dengan kondisi lalu lintas yang tengah ramai. Video yang viral itu kita akan lidik, kita akan selidiki karena kalau saya lihat tempat kejadian itu adanya di sepanjang Urip di depan SPN. Insya Allah ke depan kita akan lebih mengedukasi lagi masyarakat. Pihak kepolisian berjanji akan menindak tegas pengendara karena membahayakan pengguna jalan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pedagang nasi goreng di Bandung Barat, Jawa Barat menjadi korban perampokan. Aksi pelaku yang menggunakan celurit dan merampas telepon genggam korban terekam kamera pengawas. Kamera pengawas di sekitar lapak nasi goreng Jalan Raja Mandala Dalam Cipatata, Bandung Barat merekam detik-detik saat dua pelaku yang awalnya berpura-pura membeli nasi goreng mendekati korban. Bukannya memesan nasi goreng, salah satu pelaku justru mengeluarkan celurit dan merampas telepon genggam korban. Korban berhasil menghindar meski mengalami luka sabetan pada bagian lengan. Saya udah tawarin, enggak mau bikin apa, dia nanyain HP. Coba pinjam HP mau lihat HP gitu. Saya baru buka dari kantong langsung direbut, tarik-tarikan kan langsung ngeluarin celurit dari belakang. Set, itulah kena temennya masih gini sih. Oh gitu. Ya masih untung lah saya nggak sampai parah. Setelah kejadian, korban sudah melapor ke Polsek Cipatat agar pelaku segera ditemukan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Iwono, iNews melaporkan. Banjir melanda pemukiman warga di wilayah Kalideres, Jakarta Barat. Sementara itu sejumlah ruas di jalan kawasan Jakarta Utara tergenang banjir hingga 30 cm. Banjir setinggi 30 hingga 50 cm terjadi sejak sepekan karena curah hujan tinggi dan buruknya drainase. Meski demikian, warga tetap memilih bertahan di rumah dengan kondisi banjir. Warga berharap upaya pemerintah untuk membuat saluran air agar permukiman warga tak lagi menjadi langganan banjir. Dikhawatirkan jika hujan kembali melanda ibu kota Jakarta, pemukiman warga di lokasi ini akan kembali terendam banjir. Sementara itu di Jalan Raya R.E. Marta Dinata Tanjung Priuk, Jakarta Utara tergenang air hujan sejak Minggu dini hari. Sejumlah pemotor pun terpaksa memilih di bahu jalan untuk menghindari genangan dengan ketinggian mencapai 20 hingga 30 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan ini pun mengalami mogok akibat mesin kendaraannya terendam air. Selain hujan deras, jalan yang menurun dan drainase yang kurang baik menjadi penyebab seringnya jalan ini terendam air hujan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Hujan deras yang mengguyur ibu kota dini hari tadi menyebabkan sejumlah wilayah terendam banjir, salah satunya di perumahan Green Garden, Jakarta Barat. Dan berikut laporan Mahathir Muhammad. Hujan yang mengguyur wilayah kota DKI Jakarta pada Minggu dini hari menyebabkan beberapa wilayah di kota DKI Jakarta tergenang air. Salah satunya di Jakarta Barat, di tempat kami mengabarkan, yaitu di perumahan Green Garden dan Mogot atau di Jalan Panjang Jakarta Barat, di mana di perumahan Green Garden ini terjadi banjir kurang lebih dari ketinggian 20 hingga 30 cm. Memang banjir atau genangan air hanya berada di Jalan Raya Panjang atau yang berada di depan perumahan dari Komplek Green Garden. Memang air ini tidak masuk ke dalam perumahannya. Namun untuk arus lalu lintas di kawasan Jalan Panjang Jakarta Barat sendiri dari arah Permata Hijau menuju arah Dan Mogot maupun arah sebaliknya dari Dan Mogot menuju arah Permata Hijau ini cukup tersendat, di mana memang sehingga dari kendaraan roda 4 seperti mobil dan juga motor akhirnya harus memutar arah dan juga ada yang mungkin memberanikan diri harus melewati jalur busway. Namun kalau kondisi cuaca saat ini di kota Jakarta Barat sendiri, sekarang ini kami mengabarkan memang masih terjadi hujan intensitas ringan dan suasana pun masih cukup mendung. Jadi dari pihak Satpol PP, pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk roda 2 untuk berhati-hati, untuk siapkan pakaian jas siap hujan maksud kami atau jas hujan apabila nanti hujan deras kembali turun. Untuk kendaraan roda 4 seperti mobil ini juga dihimbau untuk berhati-hati karena sekali lagi sangat berbahaya apabila memacu kendaraan Anda dalam keadaan kencang apabila terjadi genangan seperti ini. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Aspal di jembatan Jalan Cokro Aminoto Menteng, Jakarta Pusat ambles akibat tergerus derasnya arus air. Jalan berlubang sedalam 3 meter pada sisi jembatan yang menanjak. Amblasnya jalan aspal di Menteng, Jakarta Pusat diduga akibat tergerus air deras pada saluran air di bawah jembatan. Petugas suku dinas Bima Marga saat ini berupaya memperbaiki lubang tersebut. Selama proses perbaikan, petugas menutup separuh badan jalan. Hujan deras malam jadi penggerusan tanah nih, karena mungkin ada tanah yang labil kegerus dengan hujan malam. Ini kita lagi selidikin dulu nih Pak. Penanganannya segera kita akan laksanakan hari ini juga supaya masyarakat pengguna kendaraan ini tidak terganggu. Pemirsa, banjir masih merendam sejumlah daerah di Jawa Tengah. Banjir menyebabkan ratusan hektar tanaman padi puso atau gagal panen di Batang. Sementara ribuan warga terdampak banjir mengungsi di Pekalongan. Seorang pengendara motor nekat menerabas banjir di Desa Lebo, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur daerah ini menyebabkan Sungai Jenes Karanganyar meluap dan memutus akses ke 5 desa, yaitu Lebo, Kota Sari, Krengseng, Yosorejo, dan Kebon Dalem. Selain merendam perumahan, banjir juga menyebabkan ratusan hektar padi puso atau gagal panen. Tanaman padi, sawah terutama, ya kalau dihitung dari 5 desanya ada ratusan hektar, Pak. Ratusan hektar ya? Iya. Ini berarti jalan menghubungkan mana aja, Pak? Merupakan jalan alternatif kampung dari alternatif kabupaten. Iya. Banjir berdampak pada sekitar 1.500 warga di Pekalongan. Di wilayah ini, banjir merendam rumah dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Aparat gabungan terus berupaya mengevakuasi warga terdampak ke lokasi pengungsian di Kecamatan Pekalongan Barat. Saat ini warga membutuhkan bantuan dari relawan. Terus? Susu bayi, pakaian bayi juga? Ya kan nggak bisa. Makanan bayi? Makanan bayi. Hujan deras beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah wilayah di Jawa Tengah terendam banjir. Selain perumahan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti stasiun kereta api dan bandar udara. Dari Batang dan Pekalongan, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tidak adanya jembatan memaksa warga desa Kerirea, Ende, Nusa Tenggara Timur bertaruh maut untuk menyeberangi arus banjir. Mereka terpaksa menembus banjir untuk bisa menyeberang dan berbelanja kebutuhan pokok di kota Ende.
Nekat bertaruh nyawa demi kelangsungan hidup. Inilah yang menjadi keseharian warga desa Kerirea, Ende, Nusa Tenggara Timur. Tidak adanya jembatan penghubung antar desa membuat mereka terpaksa menyeberangi sungai hanya dengan meniti seutas tambang. Saat musim hujan, tak jarang mereka harus bertaruh nyawa menerobos arus sungai yang sangat deras. Hal ini terpaksa ditempuh semata agar mereka bisa berbelanja kebutuhan pokok di kota Ende. Situasi ini terjadi ketika pada saat musim hujan. Kenapa? Kalau pada saat musim hujan banjir terjadi dan masyarakat tidak bisa melakukan perjalanan karena hanya satu akses yang dilewati saat ini. Sejatinya warga telah melaporkan kondisi ini pada pemerintah kecamatan. Namun hingga kini belum ada langkah nyata pemerintah setempat untuk membangun akses jalan atau jembatan yang lebih aman bagi warganya. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Gunakan modus padamkan lampu depan tempat hiburan malam nekat beroperasi lebihi batas jam operasional. iNews yang akan kembali sesaat lagi.